Hafidhu ala sholawati. Ya. Hafidhu, jagalah, peliharalah ala sholawati, ya, terhadap pelaksanaan sholat 5 waktu pada waktunya. Wassolatil wusto, dan juga sholat wusto. Wusto itu sholat pertengahan, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam sholat itu lillah, untuk betul-betul karena Allah, qanitin, dengan khusyuk, dengan tenang. Peliharalah sholat wusto, ya. Hafidhu ala sholawat, pelihara sholat dan sholat wusto. Ya, sholat wusto itu menurut hadisnya adalah sholat asar. Peliharalah sholat, ya, sholat 5 waktu dan juga sholat wusto. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya, jadi Zaid bin Aslam itu berkata, pada zaman Rasulullah kami biasa berbicara dengan sahabat lain pada saat sholat berjamaah hingga turunnya ayat ini. Ya, akhirnya peliharalah sholat, semua sholat, peliharalah semua sholat dan sholat wusto. Ya, semua sholat itu sholat 5 waktu. Ya. Berusahalah melaksanakan semua sholat, ya, sholat 5 waktu, dan lakukan secara terus menerus. Ya, usahakan agar sholat kalian itu menjadi lebih baik, ya, dengan cara melaksanakan seluruh rukun dengan niat sepenuh hati karena Allah, dan sempurnakanlah ketaatan kalian kepada Allah dengan sikap ikhlas dan khusyuk kepadanya. Ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya. Fa in khiftun farijalan aw rukbana. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, ya, takut musuh atau ada binatang buas, farijalan, maka sholatlah, ya, farijalan, sambil berjalan, aurukbanan, atau sambil berkendaraan. Fa'idha amintum, maka apabila kalian aman dari rasa takut, fadhkurullah, maka ingatlah, sholatlah kalian kepada Allah, kama alamakum, sebagaimana dia, Allah, telah mengajarkan kalian, malam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum mengetahui. Jika kamu takut ataupun ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Anas bin Malik berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan perang Khandaq. Jadi Allah menegaskan pada ayat ini bahwa saat terjadi peperangan itu, kaum muslimin diperbolehkan melaksanakan sholat di atas kendaraan dan berjalan kaki dengan tidak menghadap kiblat. Jika keadaan telah aman, lakukan sholat yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi bila datang waktu sholat dan kalian sedang dalam keadaan yang takut atau bahaya, maka janganlah kalian tinggalkan sholat, tetap sholat. Lakukan semampu kalian dengan cara sambil berjalan atau berkendaraan. Ya. Dan jika rasa takut sudah hilang dan nyaman, sholatlah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, ya, dengan mengingat Allah, mensyukuri tuntunan dengan rasa yang aman yang telah diberikan kepada kalian. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang diwafatkan atau meninggal, minkum, di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan di antara kalian
Wa yadarun azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, wasiatan, hendaklah berwasiat, li azwajihim, untuk istri-istri mereka, mata'an ilal haul ghairu ikhraj, sebagai nafkah dan tempat tinggal, ilal haul, sampai setahun, ghairu ikhraj, ya, dengan tidak atau tanpa mengeluarkan. Fa in kharajna, maka jika mereka keluar sendiri sebelum genap setahun, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian keluarga suami, fima fa'alna fi anfusihinna, ya, dari apa yang mereka lakukan, fi anfusihinna, pada diri mereka sendiri, mim ma'ruf, dari yang baik sesuai syariat. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Ya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagi kamu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Jadi Allah Maha perkasa dan bijaksana. Jadi ini Muqatil bin Hayyan berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki dari Taif bersama istri dan anak kedua orang tuanya datang ke Madinah. Kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membagikan harta warisan kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya secara adil. Sementara istrinya tidak mendapatkan bagian. Kemudian istrinya tetap mendapatkan nafkah selama 1 tahun dari mereka yang mendapatkan bagian. Ya, kemudian turunlah ayat ini. Ini sebab turunnya ayat. Ya. Allah berpesan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menetap di rumah dengan tidak disuruh pindah, maksudnya selama 1 tahun penuh, agar diri mereka terhibur dan terkendali. Tidak seorang pun boleh memaksa mereka keluar. Jika mereka sendiri pindah di tengah-tengah waktu yang ditentukan tadi secara sukarela, maka tidak ada dosa bagi kalian sebagai ahli waris untuk membiarkan mereka bertindak sesuka hati selama tidak melanggar syariat. Ya, taatilah hukum-hukum Allah dan laksanakanlah segala ketentuannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, tidak membalas setiap orang yang melanggar perintahnya, dan tidak sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk membalas setiap orang yang melanggar perintahnya, dan Dia Maha Bijaksana, tidak menetapkan hukum kecuali ada maslahat, meskipun kalian tidak mengetahuinya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, mata'un, hendaklah mereka diberi mut'ah atau nafkah iddah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Wanita-wanita yang dijatuhi tolak suaminya setelah digauli berhak memperoleh harta sesuai keinginan mereka sebagai penghibur diri. Harta itu diberikan dengan cara yang terbaik, dengan melihat kondisi finansial suaminya, sebab yang demikian itu merupakan konsekuensi ketakwaan dan keimanan. Ya, mut'ah itu pemberian, ialah suatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.
Jadi mut'ah ini wajib diberikan kepada wanita yang ditolak sebelum dicampuri. Ada pula yang berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan kepada semua wanita yang ditolak berdasarkan keumuman ayat ini. Ya, namun ada kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Ya. Jadi membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ya, di mana pada ayat sebelumnya sudah diterangkan dengan rinci bahwa Allah SWT mewajibkan mut'ah kepada wanita yang ditolak ya, sebelum ditentukan mahar dan sebelum dicampuri. Jadi maka inilah yang dipakai ya, sesuai kemampuan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah yubayyinullah, Allah menerangkan lakum untuk kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkan, memahami. Ya. Demikian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Ya. Sa'ad bin Ishaq berkata, surah yang la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal muslimin qadaruh wal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Jadi ketika ayat ini diturunkan, ada orang laki-laki yang berkata, jika aku hendak berbuat baik, aku akan melakukannya. Jika tidak menghendaki, aku tidak akan melakukannya. Lalu Allah menurunkan kedua ayat ini, ayat yang ini, yaitu bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut. Ya, sebagai suatu kewajiban bagi orang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. La'allakum ta'qilun. Ya. Dengan keterangan semacam ini dan ketentuan hukum yang mewujudkan kemaslahatan, Allah menjelaskan hukum, nikmat dan tanda kekuasaannya agar kalian merenunginya. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak perhatikan, alam taro ilal ladzina kharaju, ya, kepada orang-orang yang mereka itu keluar min diyarihim, dari rumah mereka. Wahum ulufun hadaral maut, ya, dan jumlah mereka itu uluf, beribu-ribu, hadaral maut, ya, takut kematian karena wabah itu, ya, maut. Faqala lahumullah mutu, lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, mutu, matilah, binasalah kalian. Summa ahyahum, kemudian dia ataupun Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin, sesungguhnya Allah maha mempunyai fadl, karunia, 'alan nas, terhadap manusia, walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Ya. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Nah, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Jadi perhatikan dan ketahuilah, hei para nabi, ini sebuah kisah yang unik, yaitu suatu kisah tentang suatu kaum yang meninggalkan kampung halaman dan melarikan diri dari medan perang karena takut mati. Mereka itu berjumlah ribuan orang. Lalu Allah menakdirkan untuk mereka kematian dan kekalahan melawan musuh. Sampai akhirnya ketika jumlah yang tersisa itu berjuang dengan semangat, Allah menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya hidup terhormat setelah mendapatkan kehinaan merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Jadi ini sebenarnya kisah untuk menyemangatkan kaum muslimin dalam berperang.
Jadi setelah ayat ini disebutkan perintah berperang di jalan Allah, karena penyakit taun atau karena perang, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa mereka adalah salah satu kaum Bani Israel di mana negeri mereka terserang penyakit taun. Lalu mereka melarikan diri karena takut mati. Maka Allah mematikan mereka sesuai dengan hukuman bagi mereka karena melarikan diri dari takdir, dari qadar Allah. Kemudian setelah 8 hari atau lebih, mereka dihidupkan kembali oleh Allah dengan doa nabi mereka. Ya. Dihidupkan kembali oleh Allah karena didoakan oleh nabi. Jadi hal tersebut merupakan rahmat, ya, kebaikan Allah kepada manusia, sekaligus bukti bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Untuk disempurnakan ajalnya agar mereka mengambil pelajaran dan bertobat. Ya, di antaranya adalah dihidupkannya mereka setelah mati dan diarahkan mereka kepada yang terbaik. Jadi nikmat yang diberikan bukan menambah mereka bersyukur. Nikmat yang diberikan bukan menambah mereka bersyukur, bahkan nikmat-nikmat tersebut seringnya mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Jadi sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur. Sedikit sekali mereka yang bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu. Wa qatilu, dan berperanglah, berjihadlah, fi sabilillah, di jalan Allah, wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi jika kalian mengetahui bahwa tiada gunanya melarikan diri dari kematian, maka berjuanglah dengan seluruh jiwa demi menegakkan agama Allah. Yakinlah bahwa Allah mendengar apa yang dikatakan orang yang enggan berperang dan orang yang rela berjuang. Dan Dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati, maka kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kejahatan juga akan dibalas dengan kejahatan. Ya. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa dzalladzi yang itu yang meminjamkan, menginfakkan di jalan Allah qardan hasana, yaitu pinjaman ataupun harta yang halal, yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan, yudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan, fayudha'ifahu, jadi Allah akan melipat gandakan, ya, kepadanya ad'afan, lipatan-lipatan ganda, kasirah, lipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah menyempitkan rizki, ya, menyempitkan, yaqbid, ya, sebagai cobaan, wa yabsut, dan Dia juga melapangkan, ya, melapangkan rezeki juga, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, meminjami Allah itu maksudnya apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahasanya meminjami, ya. Maka Allah akan melipat gandakan dan mengganti mereka dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ya, Allah itu menyempitkan ataupun menahan ataupun melapangkan rezeki pada siapa saja yang Allah kehendaki. Menyempitkan rezeki, dan juga Allah juga bisa melapangkan rezeki. Orang dikasih cobaan dengan rezeki yang sempit, dan orang dikasih ujian juga rezeki yang luas. Jadi berjuang di jalan Allah itu memerlukan harta. Maka berkorbanlah kalian dengan harta itu.
Ya, siapa saja yang tidak ingin mengorbankan hartanya sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Padahal rizki ada di tangan Allah. Dia bisa menyempitkan dan meluaskan rizki seseorang. Berjuang di jalan Allah itu memerlukan harta juga. Ya, siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya? Sementara Allah itu telah berjanji akan membalasnya, ya, dengan balasan yang banyak lipatan ganda. Rizki itu di tangan Allah. Allah mau meluaskan atau menyempitkan itu semua di tangan Allah. Ya, memperluas rizki seorang yang Allah kehendaki sesuai dengan kemaslahatan itu hanya Allah. Ya, lalu meskipun rizki itu karunia Allah dan hanya Allah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak tersebut disebut sebagai pemberi pinjaman kepada Allah. Ya, itu hanya disebut sebagai pemberi pinjaman. Ya, itu kenapa? Karena memang Allah sudah bakal akan mengganti mereka dengan lipatan-lipatan ganda. Jadi hal itu berarti apa? Sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan di akhirat. Yaqbidu wa yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah itu menahan atau melapangkan rizki, ya, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah, kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, eling-eling selawase urip.